Mengutip apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi bahwa karakter sebuah bangsa melekat pada jiwa rakyatnya. Proses perjalanan hidup sebuah bangsa adalah potret sejarah yang tak bisa dilupakan begitu saja. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, seperti kata Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang beberapa fakta menarik tentang Johannes Latu Harhari. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Dari ulat Saparua, Maluku, terlahir sudah seorang satria gagah berani yang kini telah diabadikan namanya sebagai nama sebuah jalan di pusat ibu kota negara, yakni Jalan Latu Harhari. Jalan Latu Harhari memanjang dari ujung Jalan Kendal hingga ke ujung Jalan Sukabumi di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, nama Johannes Latu Harhari juga diabadikan di sebuah kapal barang milik pemerintah Indonesia pada masanya. Kapal tersebut bernama kapal Johannes Latu Harhari yang berhasil keliling dunia selama 4 bulan. Dalam dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menjelaskan bahwa semula Johannes Latu Harhari bersekolah di Jatinegara, Jakarta. Lalu berlanjut ke ELS di Ambon. Lalu pada tahun 1915 ia menjadi pengajar di sekolah rakyat di Saparua. Lalu Johannes Latu Harhari kembali ke Batavia, meneruskan pendidikan di HBS Jakarta dan memperoleh diploma pada tahun 1923. Gerakan perjuangan seorang Johannes Latu Harhari benar-benar difokuskan beliau ketika menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jawa Timur yang telah diembannya selama 2 tahun, yakni pada tahun 1927 sampai tahun 1929, yang ia awali sebagai pegawai pada Ketua Pengadilan di Surabaya. Sepulangnya dari Belanda, setelah mendapat gelar Mister in de Rechte dari Universitas Leiden, ia mulai aktif dalam Serikat Ambon dan beberapa organisasi gerakan perjuangan, sembari menyodorkan gagasan hebat dan brilian terkait langkah-langkah pergerakan yang diusung oleh kelompok muda pergerakan saat itu. Johannes Latu Harhari juga adalah putra daerah Maluku yang pertama yang meraih gelar Mister in de Rechten di Universitas Leiden. Mister in de Rechte adalah sebuah gelar yang diperoleh seseorang setelah menyelesaikan studinya dalam ilmu hukum pada sebuah universitas yang mengikuti sistem yang berlaku di Belanda dan Belgia. Dalam bahasa Belanda, gelar ini berarti magister dalam ilmu hukum. Pada praktiknya, gelar ini biasa ditulis sebagai Mister saja, seperti misalnya Mister Muhammad Yamin atau Mister Cornelis. Gelar ini biasa disingkat menjadi MR dan ditulis di depan nama seseorang, seperti yang selalu tertulis di depan nama Mister Johannes Latu Harhari. Di Belanda maupun di Indonesia, ketika sistem pendidikan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem Belanda, gelar Mister ini setara dengan gelar S2 atau Magister, seperti contohnya gelar MA dalam ilmu hukum di negara-negara berbahasa Inggris. Di
Di Indonesia, setelah zaman kemerdekaan, gelar ini diganti dengan gelar sarjana hukum yang kurang lebih bisa dikatakan merupakan terjemahan bebas gelar dalam bahasa Belanda ini. Perbedaannya ialah bahwa di Indonesia, gelar ini ditulis setelah nama seseorang dan derajatnya pun menurun hingga menjadi gelar S1. Pada tahun 1928, Johannes Latour Hari menjabat sebagai Ketua Umum Media Serikat Ambon. Lalu ia diangkat menjadi Dewan Perwakilan Kabupaten Jawa Timur. Kemudian ia pindah ke Malang dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Ia juga mengetuai fraksi nasional sampai Jepang masuk ke Indonesia. Pada saat pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Johannes Latour Hari menjadi anggota yang mewakili Kepulauan Maluku. Dan selama duduk di BPUPKI ataupun PPKI, Johannes Latour Hari telah mengajukan sejumlah usulan penting. Di antaranya, Johannes Latour Hari menolak istilah Mangkubumen yang diusulkan Soekarno sebagai sebutan pemerintah daerah. Selain istilah itu dianggap berbau Jawa, menurut Johannes Latour Hari, istilah yang lazim dipakai adalah gubernemen atau provinsi. Dan akhirnya, istilah yang dipakai di kemudian hari adalah provinsi. Dan bahkan Bung Johannes juga hadir bersama pada saat perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Pada masa Kabinet Hatta di tahun 1948, Johannes Latour Hari menjadi salah seorang utusan Indonesia untuk menghadiri sidang umum PBB di Lexakes di New York. Aktivitasnya di dunia diplomasi juga ditunjukkan ketika Indonesia dan Belanda berunding yang difasilitasi Dewan Keamanan PBB atas tertundanya pelaksanaan konferensi meja bundar. Johannes Latour Hari ikut sebagai anggota rombongan. Selain itu pula, Johannes Latour Hari juga menjadi wakil ketua dalam KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, dan beliau juga merupakan gubernur Maluku yang pertama. Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan mengangkat Johannes Latour Hari sebagai pahlawan nasional. Di Maluku, Monumen Johannes Latour Hari dibangun di negeri Haruku, Maluku Tengah. Monumen ini dibangun sebagai penghargaan atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Johannes Latour Hari terlahir di Ulat Saparua, Maluku Tengah pada 6 Juli di tahun 1900 dan meninggal dunia di Jakarta pada 8 November di tahun 1959 dalam usia 59 tahun dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Itulah sedikit pembahasan tentang beberapa fakta menarik tentang Johannes Latour Hari. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.